Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya pejuang FKIP. Kalian pernah nggak ngebayangin Hamin satu sebelum PPL tiba-tiba panik terus ngerasa aduh butuh sekali lagi nih buat latihan. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal gladi bersih yang wajib banget buat kita semua, yaitu micro teaching. Anggap aja ini pemanasan kita sebelum benar-benar terjun ke arena utama di ruang kelas. Oke, kita jujur-jujuran dulu ya. Sebelum kita nanti resmi jadi seorang guru, pasti ada semacam ritual deg-degan yang kita lewatin sebagai mahasiswa. Nah, perasaan yang bikin suka kita mikir, duh, bisa nggak ya saya ngadepin anak-anak. Coba deh ngaku, apa yang gak pernah cemas mikirin ini? Takut salah ngomong di puluhan depan pasangan mata yang ngeliatin kita, atau khawatir kelasnya malah jadi rame sendiri, nggak ada yang ngedengerin. Tenang-tenang, itu hal yang normal. Tapi tenang dulu ya, setiap masalah kan ada solusinya. Ada sebuah metode yang emang dirancang khusus buat kita para calon guru. Anggap aja ini panggung latihan pribadi kita, tempat kita bisa coba-coba segala macam gaya ajar tanpa perlu takut dijudge sama penonton. Nah, ini dia solusinya. Yuk kita bedah bareng-bareng konsep yang jadi jawaban buat semua kekhawatiran kita tadi, namanya micro teaching. Dan bener banget, kata kuncinya itu ada di mikro. Jadi micro teaching itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh sesi latihan ngajar tapi versi mini. Coba bayangin, kita perlu ngajar satu bab penuh yang bikin pusing, cukup fokus ke satu aja keterampilan yang spesifik di depan beberapa teman kita sendiri, dan waktunya juga singkat. Ini murni buat latihan, bukan buat pertunjukan. Contoh yang ini nih, relate banget buat anak matematika. Bayangin deh, kita suruh ngejelasin konsep integral yang ya ampun abstrak banget kan. Nah, daripada pusing mikirin materi buat 1 jam pelajaran, lewat micro teaching bisa fokus ke satu misi simpel. Gimana caranya jelasin integral pakai analogi sederhana dalam 10 menit, fokusnya jadi jelas dan rasanya jadi lebih mungkin buat dilakuin. Dan tabel ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Coba deh lihat perbedaannya, durasinya dipotong pendek. Penontonnya cuma teman sendiri, bukan 30 siswa yang siap ngasih penilaian instan. Artinya apa? Jelas tekanannya jauh lebih rendah. Nah, ini kan lingkungan yang ideal banget buat belajar, dimana bisa lebih santai dan benar-benar fokus buat dapat masukan. Sekarang kita masuk ke intinya. Kenapa sih micro teaching itu bukan sekadar mata kuliah biasa yang cuma buat formalitas? Kenapa ini benar-benar bisa menjadi game changer dalam perjalanan kita sebagai mahasiswa FKIP buat jadi guru yang profesional? Pertama, dan ini yang paling penting menurut saya, ngebangun percaya diri di setiap sisi micro teaching yang berhasil itu kayak kemenangan kecil. Nah, kemenangan-kemenangan kecil inilah yang kalau dikumpulkan bakal ngebangun mental kita jadi lebih kuat buat ngadepin tantangan yang lebih gede nanti di kelas beneran. Poin kedua, anggap aja ini kita lagi ada di dalam gelembung aman. Micro teaching itu laboratorium kita, tempat kita bebas nyoba-nyoba metode ajar baru, pakai gaya yang beda, dan yang paling penting di sini kita boleh salah, karena di sini salah itu bukan aib atau kegagalan, tapi data berharga buat perbaikan. Dan ini dia harta karunnya, feedback yang instan. Kita bisa langsung dapat masukan yang jujur dan ngebangun, bukan buat ngejudge. Ini berharga banget loh, soalnya datang dari 2 sumber yang terbaik, dosen yang udah berpengalaman dan teman-teman kita yang ngerti banget perjuangan kita kayak gimana tentunya. Wah, saya suka banget nih sama analogi ini. Micro teaching itu persis kayak gini nih, kita nggak langsung suruh maju buat perang, tapi kita dikasih waktu buat ngasah satu pedang, satu skill sampai benar-benar tajam. Jadi, perang yang sebenarnya nanti di kelas kita udah siap dengan senjata andalan kita. Oke, konsepnya udah dapet, manfaatnya juga udah kebayang. Sekarang pertanyaannya, gimana sih alurnya di dunia nyata? Yuk kita lihat siklusnya biar makin jelas tentunya. Siklusnya kelihatan simpel, tapi ini adalah mesin pertumbuhan kita. Pertama, rencanakan. Kita bikin RPP mini, fokus ke satu tujuan aja. Yang kedua, ajarkan kita
kita langsung praktekin rencana ini di depan teman-teman. Ketiga, umpan balik. Nah, ini bagian krusialnya, kita dengerin masukan dari teman dan dosen. Jadi pengamal terakhir, refleksi dan ulangi. Kita analisis masukannya. Oke, apa yang udah bagus, apa yang perlu dibenerin, terus kita ulangin lagi prosesnya. Siklus inilah yang pelan-pelan ubah kita dari calon guru jadi guru pelajar. Oke, kita sudah sampai di penghujung pembahasan nih. Kalau ada satu hal paling penting yang bisa dibawa pulang dari sini, itu adalah soal mengubah cara kita mandang micro teaching. Nah, ini kuncinya. Please berhenti ngeliat micro teaching itu sebagai ujian. Ini bukan ajang buat pamer atau penentuan nilai akhir. Anggap aja ini kayak nge-gym, kita tempat kita melatih otot-otot ngajar, mulai dari cara bertanya, cara ngejelasin, sampai cara ngelola kelas. Jadi pas tampil di panggung utama nanti, kita udah dalam kondisi prima tentunya. Dari saya, nikmatin aja prosesnya, jangan takut salah, malah peluk kesalahan itu sebagai pelajaran. Jadikan sesi micro teaching sebagai satu langkah kecil yang makin deketin kita buat jadi pendidik yang kita cita-citakan. Sebagai penutup, saya kasih tantangan kecil buat kalian, coba deh renungin sebentar. Dari semua keterampilan mengajar, skill spesifik apa sih yang pertama kalian akan lakukan? Mungkin cara membuka kelas biar seru, atau teknik bertanya seperti memancing siswa buat mikir kritis, soal konsep matematika, apapun itu, coba tentuin satu hal yang jadiin target dari sesi micro teaching kalian berikutnya. Itulah langkah pertama kalian. Makasih banyak sudah nyimak, semoga bermanfaat.